Udah direkam ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, iz- Assalamualaikum. izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok non reguler akan memaparkan proyek UAS kami yang berjudul Teman CPNSmu, dengan kata mutiara yaitu temanmu dalam mendapatkan NIP. Dengan saya sendiri yaitu M. Kurniadi dan rekan saya Nyi Ageng Arum. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yang Arum. Kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan yang pertama tentang permasalahan. Nah, mengapa sih banyak peserta CPNS itu gagal di dalam tahap TIU? Nah, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama yaitu krisis waktu ujian. Ya, di sini peserta itu wajib menyelesaikan 110 soal dalam waktu 100 menit. Nah, yang artinya ada kurang dari 55 detik untuk mengeksekusi satu soal. Nah, hal ini memicu kepanikan massal. Nah, yang kedua ini ada trauma matematika. Nah, mayoritas pelamar CPNS itu berasal dari latar belakang non-eksak, metode pembelajaran konvensional yang berbelit-belit. Nah, justru memperparah kebingungan mereka. Nah, selanjutnya di sini ada target penggunaan. Ya, yang pertama yaitu pejuang CPNS lintas formasi, yaitu alumni baru dan tenaga honorer seluruh Indonesia yang wajib melewati ambang batas SKD. Nah, yang kedua di sini ada kelompok pondasi dasar. Nah, audiens yang membutuhkan penjelasan matematika dari nol dengan analogi sederhana yang tidak menggurui. Nah, yang terakhir di sini ada pembelajaran mandiri komunikasi digital, komunitas digital. Nah, di sini targetnya itu adalah pengguna aktif TikTok yang membutuhkan materi ringkas yang bisa diakses kapan saja di sela kesibukan kerja kuliah. Nah, selanjutnya di sini ada solusi produk. Nah, di sini kita menggunakan TikTok sebagai ruang belajar interaktif. Yang pertama, konsep pembelajaran tekan sejawat. Di sini itu mengubah posisi mentor ini menjadi teman seperjuangan agar materi lebih inklusif dan setara. Yang kedua, dengan menggunakan coretan digital. Nah, di sini kita memanfaatkan visualisasi tablet untuk menuliskan coretan rumus dan pola eliminasi jawaban secara rapi dan sistematis. Nah, yang ketiga yaitu trik cepat dan logis, yaitu mengamati pembuktian rumus panjang dengan sedikit hafalan konsep dan penyederhanaan pola soal. Selanjutnya, di sini ada mengapa memilih teman CPNS-mu. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, itu ringkas dan langsung pada inti. Di sini video ini dirancang padat, yaitu di bawah 60 detik sesuai dengan masukan krisis dari hasil evaluasi uji coba audiens. Selanjutnya di sini ada akses dampak inklusif, yaitu menyediakan edukasi berkualitas tinggi secara 100% gratis tanpa sistem pembatas pembayaran bagi pengguna. Nah, yang ketiga di sini afiliasi validasi tinggi. Nah, materi yang kita bahas berafiliasi langsung dengan buku Al-Faiz, menjamin originalitas dan keakuratan kisi-kisi sesuai tren seleksi terkini. Selanjutnya di sini ada hasil validasi lapangan. Nah, data yang utama dari tayangan video
yang kita share itu sudah mencapai rata-rata 1.000 lebih tayangan. Nah, catatan dari hasil pembelajaran ada dua ya, yaitu siklus evaluasi kritisnya. Uji coba awal membuktikan penonton lebih menyukai metode langsung seperti hafalan, pemecahan desimal daripada uraian matematis konvensional. Nah, yang kedua ini ada adaptasi cepat. Tim langsung merefleksikan masukan penonton untuk memotong durasi pembahasan pada produksi video selanjutnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, Nyi Ageng Arum. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next. Nah, selanjutnya adalah bukti otentik pencapaian akun. Di sini akun kami sudah berhasil memperoleh sekitar 743 pengikut. Dan itu terus berkembang. Gambar di samping merupakan pencapaian akun teman CPN dengan fokus pertama yaitu customer engagement atau mendekati customer ya. Di sini kita sebelum melakukan penjualan kita difokuskan pada penerimaan pasar terlebih dahulu dan target utama pada akun ini yang pertama itu adalah membuka showcase atau keranjang kuning sehingga dapat melakukan penjualan. Oke, next. Nah, untuk bukti otentik yang kedua adalah feedback secara langsung penonton melalui komentar. Ini untuk video pertama yang terdapat komentar kritis serta strategi menghadapinya. Di sini ada yang sangat kritis ya. Jadi ubah aja langsung ke desimal daripada penguraian secara lama. Nah, di sini karena saya masih tahap belajar juga ya, di sini saya terima feedbacknya itu dengan baik dan diimplementasikan ke video selanjutnya. Sehingga untuk video-video selanjutnya itu minim sekali koreksi dan sangat mudah dipahami oleh audiens. Next. Nah, ini adalah salah satu pencapaian akun dengan like tertinggi pada saat ini, yaitu mencapai 101 like dan penyimpanan 41. Dan ini terus berkembang. Ini merupakan algoritma yang saya gunakan dalam penyelesaian soal ini adalah dengan secepat mungkin, sesimpel mungkin, dan melakukan visualisasi dengan tablet juga ya dengan warna-warna yang kontras agar prosesnya itu dapat dipahami oleh audiens secara maksimal. Next. Nah, kemudian untuk bukti otentik pencapaian akun yang selanjutnya adalah video dengan kompleksitas soal tertinggi yang pernah diupload serta responnya. Soal ini memerlukan tantangan trik cepat dan penalaran logis. Jadi karena soal-soalnya itu sangat cepat harus dikerjakannya dan cenderung berbeda-beda, maka tidak boleh mengesampingkan penalarannya. Ya, agar penonton tetap memahami maksud dari pembahasannya, sehingga memang diperlukan penalaran yang sistematis dan operasi yang sangat cepat. Ini merupakan salah satunya, katanya itu sederhana tapi panjang, namun boleh juga. Ini merupakan feedback yang baik dari audiens. Next. Nah, kemudian ke strategi pertumbuhan organik berbasis kualitas. Yang pertama adalah ringkas dan langsung pada inti. Jadi tidak bertele-tele ya, karena umumnya audiens TikTok itu fokusnya itu hanya di bawah 1 menit. Nah, menggunakan kata kunci spesifik dan musik latar yang sedang tren untuk memperluas jangkauan ke halaman FYP atau For Your Page audiens baru. Jadi memang harus menggunakan musik yang kalau untuk CPNS itu musik-musik yang mengadrenalin gitu, agar si semangatnya itu terpacu, tidak boleh yang galau-galau sebetulnya. Kemudian peningkatan kapasitas kreator. Nah, di sini mengasah kemahiran tim mahasiswa dalam menjelaskan soal agar siap beralih ke strategi penyiaran langsung live streaming. Di sini kami belum melakukan live streaming. Kenapa? Karena yang pertama itu mungkin keterbatasan waktu terkait pekerjaan, dan yang kedua adalah kemampuan saya dalam menyelesaikan masalahnya. Saya kira saya masih perlu belajar untuk
agar mudah dipahami. Untuk kecepatan mungkin saya bisa, namun untuk eh, agar mudah dipahami mungkin saya masih perlu belajar lebih lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manajemen konten musiman. Nah, menyiapkan materi pendukung seperti formasi dan karir PNS untuk menjaga interaksi audiens tetap stabil di luar musim seleksi. Jadi tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah atau soal, tapi kita juga harus memberikan info-info yang menarik agar tetap diikuti oleh audiens TikTok. Next. Nah, kemudian ini adalah garis waktu operasional 12 bulan ke depan. Untuk kuartal pertama, yaitu bulan 1 sampai 3, fokus pada fondasi dan kualitas. Nah, di sini pemantapan sistem produksi massal atau batch production di hari libur kuliah untuk menjaga konsistensi unggahan. Jadi di sini fokusnya pada unggahan-unggahan dan memperbaiki kualitas video berdasarkan feedback langsung. Untuk kuartal kedua, yaitu bulan 4 dan 6, kita akan melakukan ekspansi dan jangkauan, yaitu mengejar target pertumbuhan sampai 5.000 pengikut dan peningkatan ketertarikan komunitas. Mungkin ini hanya target awal karena kalau misalkan bisnis itu kita tidak bisa memastikan hal itu tercapai atau tidak, tapi kita terus berevaluasi untuk mencapai hal tersebut. Nah, untuk kuartal ketiga pada bulan ke-7 sampai 9, di sini ada ambang monetisasi. Nah, menembus target 10.000 pengikut dan syarat 100.000 tayangan dalam 30 hari terakhir. Jadi ini untuk target selanjutnya yang mungkin sangat menantang karena monetisasi TikTok itu 10.000 pengikut ya. Dan syaratnya itu syarat lebih lanjutnya itu 100.000 tayangan dalam 30 hari. Kemudian untuk kuartal keempat yaitu interaksi real time. Mungkin boleh di itu ya yang buahnya ya klik. Nah, peluncuran siaran langsung belajar bersama secara rutin seminggu sekali mengeluarkan tripod pendukung. Di sini mungkin ini adalah hal terakhir yang bisa kami lakukan karena berdasarkan fenomena di TikTok itu untuk live streaming itu potensi pemasukannya itu lebih tinggi daripada hanya video singkat. Next. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana hal ini tetap berkelanjutan atau continue. Yang pertama adalah pemasaran afiliasi sebagai sumber utama. Nah, memperoleh komisi tetap sebesar 22.000 untuk setiap penjualan buku AVS yang terjual melalui tautan link profil kami. Jadi ini adalah sumber utama karena di sini untuk buku ini komisinya itu sangat tinggi ya dibandingkan hal-hal lain yang saya temui. Untuk produk yang harganya itu 100.000 ke atas sedikit atau 120.000, ini adalah komisi yang sangat tinggi. Kemudian TikTok Creator Reward Program yaitu insentif finansial murni dari platform berdasarkan performa penayangan video di atas 1 menit setelah memenuhi syarat kelayakan. Ini adalah target selanjutnya yang harus saya capai dan rekan saya. Kemudian ini adalah opsional ya virtual gift, dukungan finansial langsung dari penonton setia saat sesi siaran langsung gratis berjalan. Ini adalah mungkin hanya opsional karena kita tidak tahu, tapi kita akan tetap terus berusaha untuk mencapainya. Next. Nah, kemudian di sini nilai edukatif dan dampak sosial. Yang pertama adalah demokratisasi akses belajar, yaitu membantu peserta dari kalangan ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan materi bimbingan secara bimbel mahal secara gratis. Ini adalah untuk memperkuat audiens kita juga sebenarnya. Yang kedua adalah menguatkan literasi numerik siswa. Literasi numerik, maaf. Yaitu menghilangkan stigma bahwa matematika itu menakutkan serta membangun logika hitung cepat yang berguna bagi dunia kerja. Karena untuk matematika ini emang sangat diperlukan ya untuk seleksi-seleksi dalam dunia kerja, sehingga memang efisiensi waktunya itu sangat diperlukan. Yang terakhir adalah optimalisasi media sosial, yaitu mengubah platform hiburan TikTok menjadi wadah pendidikan yang bermutu dan berdampak nyata. Okay, next. Nah, kemudian sinergi dan kebutuhan pengembangan. Yang pertama adalah kemitraan akses materi, yaitu kepercayaan penuh dari pihak Alphais terus mengulas dan menyebarkan materi legal dari produk orisinal mereka. Jadi kita tidak menggunakan produk ilegal. Jadi kita sangat menghargai kreator, sangat menghargai penerbit dan bukunya.
Lalu dukungan infrastruktur kerja yaitu alokasi efisiensi waktu tim mahasiswa dan pemanfaatan perangkat lunak editing yaitu Canva dan CapCut Pro pada fase pasca monetisasi. Jadi ketika monetnya itu telah berhasil, kita akan mengupgrade kualitas video kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis Pro dengan Canva Pro dan CapCut Pro untuk meningkatkan kualitas videonya. Kemudian validasi komunitas, yaitu akses jaringan ke komunitas peluang kerja untuk menyebarluaskan asas manfaat platform. Oke. Next. Nah, ini untuk profil kami ya, mari bersama mencerdaskan perjuangan NIP Indonesia. Nah, ini kontak kami, akun kami itu di TikTok yang utamanya itu teman CPNS. Bisa di kalian follow juga dan share video-video kami. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.